Cerai gantung tuh begini umpama ya. Secara agama istri itu sudah bercerai. Secara agama ditalak sama suaminya. Umpama di bulan Januari tahun 2024. Secara agama bercerai sudah. Tapi tidak pernah perceraian ini dimasukkan di pengadilan. Tidak pernah dimasukkan di pengadilan. Setahun berikutnya Januari 2025 umpama ya, kemarin cerainya 2024 Januari umpama masuk 2025 Januari 2025 ternyata perempuan ini, si janda ini mau menikah lagi, ada yang menaksirnya dia mau menikah lagi tapi tidak ada surat cerainya. Nah ini yang saya pernah bilang namanya janda sengketa, ini yang ini nih, janda sengketa. Si perempuan ini secara resmi kalau menikah tidak bisa, walaupun dia telah bercerai dengan suaminya, pengakuan dia setahun yang lalu. Tapi kalau menikah secara sah di KUA anda bisa ya, kecuali kalau dia mau nikah siri itu urusan dia. Nah KUA itu akan bertanya, loh ibu ini apa statusnya, menikahkah atau janda kah atau apa ini? Kata si perempuan ini, saya janda pak. Nah kata KUA, kalau janda mana surat cerainya? Oh saya sudah dicerai sama suami saya tahun lalu, Januari tahun 2024, sekarang saya mau menikah lagi. Kata KUA tidak bisa kami menikahkan. Loh kenapa pak? Kan saya sudah dicerai. Walaupun secara agama ibu sudah diceraikan, kita kan secara administrasi surat menyurat harus lengkap. Jangan-jangan ibu berdusta, ya kan ya? Nanti pas dinikahkan di KUA ternyata suaminya datang menuntut, loh ini kenapa istri saya dikawinkan, dinikahkan? Oh dia ngakunya sudah bercerai, mana buktinya? Nah itu yang repotnya di situ tuh. Yang repotnya di situ. Nah, banyak perempuan seperti itu, banyak sekali. Kami dapati dalam kasus itu banyak sekali. Atau yang kedua, dia bercerai sudah ya, tapi belum ada surat-suratnya. Setahun berikutnya umpama datanglah laki-laki ingin menikahinya, menikah dengan si janda ini. Nah si janda ini akhirnya baru ngurus surat menyurat. Keluarlah surat cerainya. Kemudian datang ke KUA, Pak, saya mau menikah, Pak. Oh iya. Status ibu apa? Janda. Janda? Ya, ada surat cerainya? Ada, Pak. Dilihat sama KUA. Itu terkadang sisa seminggu lagi. Tidak sampai 90 hari, berarti cuma anggaplah umpama 83 hari atau 80 hari lagi. Bu, ibu ini surat cerainya ini sisa umpama seminggu lagi. Umpaman ya, kami tidak bisa menikahkan ibu. Si perempuannya bilang, Pak saya ini sudah cerai lama, tapi baru diurus baru-baru ini. Nah memang sisa 10 hari lagi ini masa iddah saya ini dalam segi surat. Tapi kalau si agama sudah lama. Apa kata KUA? Itu kan ucapan ibu, kami ini tidak bisa menikahkan kecuali dengan sesuai data ini. Data ibu tinggal 10 hari lagi nih. Si perempuan kadang ngotot, Pak ini saya sudah nyebar undangan, hari Minggu ini saya menikah. Itu urusan ibu, kami tidak bisa menikahkan. Solusinya bagaimana Pak? Nggak ada solusinya. Kalau kami dari KUA nggak ada solusinya. Solusinya kalau mau ibu menikah nanti setelah genap 90 hari. Tapi kalau ibu mau nikah duluan, itu urusan ibu. Artinya kalau sudah hari Minggu besok ini mau menikah, undangan sudah tersebar, tapi suratnya belum selesai, itu terus terserah ibu. Kita di KUA nggak berani. Itu sering terjadi di KUA tadi. Nah itulah repotnya kalau cerai gantung tadi. Nah, itu saya berapa kali nyarankan kepada perempuan-perempuan, kalau memang sudah bercerai,
langsung cepat diurus surat itu. Kalau memang sudah tidak ada lagi mau rujuk dengan suami, sudah tertutup mata hati, langsung urus surat cerai itu. Surat cerai itu diurus supaya legal sudah si perempuan itu bahwa dia telah bercerai. Nah, itu ya. Maka ya selama kami jadi penghulu itu, kalau orang mau menikah ini, kalau sudah mau menikah tuh kayak apa namanya tuh? Ajar orang Banjar kujul-kujul sudah, tahu kujul-kujul lah. Ngebut, nggak bisa ditunda sudah. Oh, sudah ini mau nikah. Ya, mau nikah aja. Kami tidak berani mengeluarkan surat. Kami tidak berani menikahkan. Kami tidak mau hadir waktu pernikahan itu, dan kami tidak akan pernah mengeluarkan surat buku nikah itu. Nah, jadi kalau mau nikah resmi nanti selesaikan dulu urusan surat menyurat ini. Nah, itu ya. Nah, itu yang namanya janda sengketa. Nah, jadi jangan menceraikan istri dalam kondisi haid, karena dia panjang masa iddahnya. Nah, kalau ada suami menceraikan istrinya dalam kondisi haid, maka perceraian itu hukumnya haram, yang berdosa suami. Ya, baik ya. Kemudian yang kedua, menceraikan istrinya itu ketika suci tapi telah dicampuri. Ya, ini haram juga hukumnya. Ya, haram hukumnya. Jadi ada juga suami istri yang aneh juga tuh, nah bercerai. Katanya besok kita sidang katanya. Kita terakhir malam ini katanya. Hubungan nih laki bini ada juga dong. Bercerai tapi masih ada rasa cinta. Besok katanya bercerai sudah katanya. Ketuk palu. Kita berpisah dulu. Artinya apa? Malam ini bercampur dulu katanya. Bercampur dulu malam itu. Ya. Besoknya baru bercerai. Ya nggak salah juga sih, ya. Ada salah. Maksudnya boleh aja tuh bercampurnya boleh, tapi para ulama mengharamkan itu. Jadi kalau memang suami itu mau menceraikan istrinya, selepas haid, waktu bersih itu jangan lagi dicampuri. Jangan lagi dicampuri, nah baru diceraikan istrinya. Jadi kondisi istri itu betul-betul bersih, bersih daripada haid dan bersih juga dari kekosongan perutnya. Yang repotnya nanti pas bercampur, bercerai, pas hamil. Lalu timbul rasa penyesalan dan sebagainya. Maka terus terang ya, kami itu banyak mendapati orang bercerai. Terutama yang menceraikan itu suami. Yang suami yang menggugat cerai. Itu banyak sekali setelah bercerai itu menyesal. Menyesal. Makanya jar orang bahari itu bercerai itu bahantu. Orang bercerai itu bahantu. Arti bahantu itu gentayangan dia. Setelah bercerai, baru sang suami itu sadar, oh ternyata istriku lebih baik, di sana kemarin begini begitu. Menyesal, banyak menyesal itu. Nah ya, menyesal banyak menceraikan istrinya. Nah setelah selesai iddahnya, istrinya menikah lagi, ternyata suaminya lebih baik daripada suami yang pertama. Tambah menyesal itu. Ya, tambah menyesal. Makanya jar orang bahari bercerai itu bahantu. Bahantu. Nah, arti bahantu itu nanti dia baru timbul penyesalan, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kita kembali ya. Jadi kasus yang kita sebutkan ini, perceraian yang hukumnya wajib yang kita sebutkan di awal tadi, perceraian yang hukumnya sunnah yang kita sebutkan tadi, perceraian yang hukumnya haram. Apa ada dua tadi ya, bercerai, menceraikan istrinya ketika istrinya lagi haid, atau sang suami menceraikan istrinya dalam kondisi bersih tapi dicampuri dulu baru besoknya dicerai. Ini hukumnya haram. Masalah ini semuanya haram apabila ini yang kasusnya suami yang menggugat cerai. Suami yang menggugat cerai. Tapi kalau sang istri yang menggugat cerai, kalau bahasa sekarang namanya khulu', ya. Suami istri, maksudnya istri yang menggugat cerai, maka kasus ini tidak berlaku. Kasus ini tidak berlaku. Maksudnya gini ya, umpama sang istri ini menggugat cerai suaminya,
dia dalam kondisi haid. Lalu sang hakim mematok palu, dok dok dok, tok tok tok, ya. Sang istri yang menggugat cerai, maka sang suami tidak berdosa. Kenapa? Karena yang mau bercerai adalah istrinya tadi. Istrinya tadi. Nah, jadi kalau sang istri yang menggugat cerai, kasus ini tidak berlaku. Hukum ini maksudnya tidak berlaku, haram itu tidak berlaku. Dan sebenarnya